AI bisa bikin website. Emang benar? Kita bakal digantiin sama AI saking canggihnya AI. Banyak juga yang bikin video soal kemungkinan AI bakal gantiin manusia, terutama desainer. Nah, bener nggak sih? Di video kali ini kita bakal lihat apakah AI bisa bikin website. Kita bakal nyoba buat dari nyari gambar, nyari kopinya, sampai kita akan langsung edit untuk editor website, no coding pastinya. Apakah bisa? Kita coba lihat ya. Balik lagi ke channel ini, channel Cynthia_UX. Di channel ini aku akan ngebahas all about UX design, teknologi, business, and psychology about customer. So, buat teman-teman yang tertarik sama hal-hal itu, boleh subscribe channel ini, karena aku akan upload video setiap minggunya untuk ngebahas all about user experience. Dan perkenalan juga, aku seorang UX designer dari psikologi, dan di channel ini aku akan ngebahas gimana caranya aku transisi ke UX designer dengan cara terus belajar. Dan di video ini kita akan belajar apakah AI benar-benar bisa ganti manusia dengan cara ngebuat website, dan gimana kita manfaatin AI untuk ngebuat kinerja kita lebih baik. So, video ini sampai habis kalau teman-teman mau tahu gimana caranya bisa bikin website pakai AI. Kita langsung masuk ke yang pertama, yaitu cara nge-generate gambarnya. Nah, di sini cara generate gambarnya aku akan pakai yang namanya Midjourney. Nah, buat teman-teman yang nggak tahu apa itu Midjourney, so Midjourney adalah AI yang bisa nge-generate gambar cuman dengan kita kasih prompt. Sebenarnya tampil sederhana kayak gini, dan kalau kita klik join beta, kita akan masuk ke dalam grup Discord-nya. Dan ini adalah grup Discord-nya Midjourney, teman-teman. Kita bisa pakai ini gratis sampai sekitar kurang lebih 25 gambar, kalau nggak salah aku cari tahu. Lebih dari itu kita harus bayar sekitar $100 per bulannya. Di sini juga ada cara-caranya, dan yang sebenarnya caranya cuma kita tinggal masuk ke salah satu room, misalnya newbies kayak gini, 36, terus kita cuma tinggal ketik prompt kita aja. Di sini kita akan coba ngebuat website untuk showcase rumah atau apartemen. Ini aku akan contoh, imagine. Jadi kita klik aja terus prompt-nya, terus kita bisa ketik misalnya modern website for sale house. Terus kita bisa klik dash V4 dash lagi stylist 500. Nah, ini akan ngebuat, jadi itu V4 adalah 4 version yang kita mau, dan stylist 500 ini adalah akan ngebuat kalau average-nya dia tuh biasa 500 gitu. Dia waiting for. Nah, di sini tuh dia malah ngebuat kita belum ke directnya. Ini baru muncul. Jadi dia karena kita yang gratisan akan agak lama teman-teman nunggunya. Dan kayaknya ini kayak kurang, emang prompt-nya kalau gini kurang sih. Nah, dia cuma kayak gini kayak kurang oke gitu kan teman-teman untuk website-nya. Jadi kita akan bikin yang lebih kelihatan lagi. Nah, ini tuh masih ini tuh kurang oke, tapi kalau teman-teman ini masih lumayan menurut aku, dengan cepat kita cuma butuh berapa detik, tapi kita akan bikin lebih oke. Di sini aku akan ketik lagi prompt-nya. Oke, kita akan ketik prompt. Terus kita akan tulis modern website. Kali ini aku akan bikin dia beautiful website for sale house. Terus aku akan tambahin UI, UX, garis miring UX, website. Sini aku akan kasih white, blue. White, terus koma, blue, koma, modern. Jadi ini akan nge-define lebih baik kayaknya. Dan kita akan kasih V4, terus dash, stylist 500. Kita coba ya, yang kali ini dia bakalan bisa nggak? Oh, kayaknya ada yang salah nih sama prompt-nya teman-teman. Imagine prompt, kita coba modern
website for sale house. Kita, jadi V4-nya ini, V sama 4-nya mesti di enter, gitu. Terus sama ininya, nggak usah koma berarti. Ya, kayak gini. Jadi white, blue, dash, strip, habis itu V4, terus stylish 500. Kita coba ya. Nah, ini dia lagi waiting for start. Sambil dia waiting for start, kita coba chat GPT. Kalau yang ini teman-teman aku rasa udah pada familiar, jadi pasti tahu cara makainya. Kita akan coba minta dia untuk create copy for website sell house from top navbar hero section. Kita yang dikit aja, abis itu body text dan footer. Nah, ini suka error. Kita lihat gimana hasil jadinya AI yang tadi. Nah, ini teman-teman kita harus nyari yang punya yang tadi kita minta. Oke, jadinya kayak gini. Bagus banget. Teman-teman bisa lihat ini hasil jadi AI, dan ini tuh bisa dipakai sebenarnya buat kita kayak jadi inspirasi buat UI design, dan juga bisa kita kasih ke kayak klien kita untuk kayak apakah dia mau yang kayak gini buat jadi mood board, terus baru abis itu kita bikin desainnya. Itu juga bisa. Jadi ini very useful menurut aku, dan ini bagus banget, dan aku suka yang pertama. Jadi kita akan tiru desain pertamanya kayak gini. Jadi teman-teman bisa pakai U1 kalau pengen upscale yang pertama, atau bisa pakai V1 kalau pengen untuk kayak dia tuh bikin variasi lagi tapi dari yang pertama. Aku mau coba U1 aja. Sambil kita akan save gambar yang ini. Oke. Dan kalau nggak salah aku mau nyoba juga, tadi ada yang bilang kalau kita pakai reaction kasih email, dia akan nge-email kita. Oke, aku nyoba. Nah, ini bener. Dia akan email kita. Oh, dia nggak email ya dah. Ini masih waiting for start. Kalau kita upscale, jadi dia akan lebih bagus nantinya. Nah, sambil itu kita coba chat GPT udah bisa lagi. Coba kita create copy sell house. Nah, ini agak lama ya teman-teman pas nge-upscaling. Tapi ini udah lihat bagus banget. Ini juga ada orang pakein buat website yang lain, buat baby shop di sini. Jadi emang Midjourney ini teman-teman suka pakai kayak bisa buat art kayak gini. Macem-macem banget. Ini masih belum. Jadi kita harus tungguin. Nah, ini contohnya welcome to our website. Sambil itu kita bisa sambil buka nantinya Figma. Kita akan masukin gambaran tadi. Nah, ini gambaran tadi, cuma emang agak pecah. Kita nggak bisa dapetin gambar yang bagusnya. Nah, ini yang kita mau. Cuma setahu aku itu masih tetap kayak kurang HD. Nah, setahu aku kalau misalnya kita kita buka versi webnya pun masih tetap nggak bisa juga. Oke. Katanya kalau kita kasih emoji email itu akan masuk ke dia bakalan emailin, terus dia bakalan kayak ngasih kita ininya. Oh, di sini. Oke. Katanya kalau kita kasih yang mail, itu dia bakalan ngemailin, terus bakalan kayak chat pribadi, terus yang versi versi ininya. Tapi ternyata pas aku cek nggak ada, jadi ternyata itu kayaknya nggak beneran. Caranya teman-teman kita balik ke Midjourney yang tadi.
Jadi caranya aku nggak tahu nih caranya untuk nge-upscale. Kalau teman-teman yang tahu boleh komen, karena aku nggak tahu caranya ngebuat dia jadi lebih HD. Karena ini kurang HD ya teman-teman. Kalau kita zoom tuh dia pecah gitu loh. Jadi aku kurang ini kurang HD gitu. Jadi buat teman-teman yang tahu boleh kasih tahu aku di kolom komen. Di sini aku akan coba aja pakai yang ini. Kita akan manipulasi gambar pakai Figma sedikit. Oke. Caranya kita scale dulu dikit. Aku mau copy dulu duplicate biasa, strld. Terus abis itu kita cropping image aja. Jadi oke, aku pernah versi yang kayak gini di Photoshop, tapi menurut aku karena as designer kita pasti pakainya Figma. So kita akan coba kalau pakai Figma dia bisa apa enggak untuk kayak dibuat kayak gini. Kita akan ngambil gambar ininya dan kita akan ngebuat dia versi antik dengan kata-kata sendiri. Oke, kayak gini. Terus kita akan tutupin ininya dengan warna biru yang sama. Kita zoom pixelnya. Oke, ketutupan. Kita akan tutupin ininya. Mahalnya ini nyata ini warna birunya nggak sama ya. Udah aku zoom pixelnya, teman-teman. Soalnya aku lihat yang di video lain tuh dia pakein gambar ini dihilangin pakai oke, yang ini udah sama. Tapi tetap masih ternyata karena birunya tuh kurang ini. Tapi oke lah, kita coba sambil kita cropping dikit lagi mungkin. Gambarnya sampai sini. Oke, kita coba dulu ya, teman-teman. Habis itu kita coba untuk nutupin yang bagian bawahnya juga, yang di sini. Oke, well, nggak terlalu perfect sih, tapi ini bagus. Aku udah lumayan bagus menurut aku. Kita dapetin gambar ininya. Jadi kita grouping semua, kasih nama house. Terus kita coba aja export dan masukin ke yang tadi. Sekarang kita masukin ke editor. Kita create new site. Ini aku pakai editor X. Ini sebenarnya sebagian dari Wix. Jadi teman-teman bisa pakai Wix juga. Kita akan coba bisa apa enggak untuk kita masukin. Kita bisa pakai editor X, menurut aku lebih simpel aku nyobain dibandingkan Wix. Jadi kita coba pakai editor X. Sambil tadi tuh ChatGPT-nya kita minta, kalau kayak gini kan kurang ya. Kita minta creating copy for header, body text, CTA, and itu dulu deh. Sama, kita bikin untuk end top navigation. Kalau nggak CTA dulu, kita biarin bagian yang ini. Karena di atasnya udah soal website sell house, jadi dia harusnya bisa ngebaca sih, teman-teman. Sambil kita tungguin, sambil kita buka sekarang. Sebenarnya banyak template, tapi karena kita udah punya gambar, jadi kita langsung yang blank aja. Nah, ini langsung ada headernya. Karena rumahnya lebih fancy, nanti aku akan bikin ini untuk more fancy way. Body text-nya kepanjangan, nanti kita harus bikin berarti make it sound more expensive since house, and body text just one paragraph. Nanti kita akan bikin kayak gini. Setelah selesai dia loading, kita masuk ke editor X. Oke. Dia aku suruh tutup satu paragraf, tapi tetap aja si ChatGPT buat lebih dari satu paragraf. Oke. Kita ke editor X. Nah,
Oke, kita langsung aja masukin di sini, nggak perlu logo. Headernya nanti kita masukin sih sebenarnya. Oke, kita akan langsung ke ini, add section, blank, add element. Kita akan masukin gambar yang tadi. Oke, kita akan masukin gambar yang tadi, yang si rumah itu. Seukuran ini. Kita akan kita change image. Ini upload media. Buka komputer. Kita tungguin tadi yang house yang kita cropping di Figma. Update. Nah, tadi kan sesuai sama gambar aslinya. Kita coba lihat lagi. Gambarnya dia kayak gini ya. Kayak kita hitungin juga nih kalau kita mau coba. Dia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 sama ini 1 berarti login. 9. Oke, kita bikin dia create copy for top navigation bar for 8 columns. Bisa nggak? Coba. 1 home, 2 buy. Oke. Sell. Rent. Okay. It's good actually. About us. Contact us. Oke, kita udah dapat. Walaupun sebenarnya kayak kepanjangan, kita nggak butuh ininya, tapi kita akan pakai. Ini aku akan ngikutin untuk gambarnya. Oke. Terus kita akan ngikutin di sini tuh, kita akan taruh. Sebenarnya kita bisa taruh gambar, harusnya kalau nggak, tadi aku edit pakai Figma aja ya, lebih gampang. Karena aku nggak tahu nih teman, aku nggak begitu jago juga nih soal ini soalnya. Kita pakein kontainer, pakein kontainer. Terus diginiin, terus pilih warna ini juga kali. Kita kasih warna dia, backgroundnya, color picker, add. Di sini dia nggak bisa add ini ya, jadi aku nyontek di Figma-nya tadi warnanya apa. Oke, kita copy hex code-nya, masukin lagi ke editor X. Oke, ya ini masih tetap aja kayak gini. Oke. Ini sebenarnya agak kayak kurang gitu ya teman-teman ya. Tapi ya udahlah ya, kita coba aja dulu untuk kayak masukin. Kita masukin text, title. Di sini tadi dia. Terus tadi title-nya sesuai sama si ChatGPT, yaitu Sell Your Luxury Home with Ease. Coba tiru aja ya. Oke. Ganti warnanya jadi putih, sesuai yang tadi. Terus kita kasih kata-kata yang ini, yang are you aja sampai sini, 1 paragraf cukup. Oke, kita kasih terus taruh bawah, terus ganti warna lagi jadi putih. Ini sebenarnya kayak kepanjangan sih, jadi aku akan cut sampai sini aja. Terus ini aku ngerasa ngeliat di sininya tuh dia teksnya lebih, oh dia tuh begini, jadi kita akan ubah sedikit fontnya. Kayaknya aku rasa Play Fair Display lebih bagus. Play Fair Display
Play Pulp. Ini juga aku akan ganti Playfair. Oke, ini jauh lebih bagus menurut aku dan lebih cocok sama temanya. Terus kita akan masukin button. Tinggal diganti button tadi yang tadi ada CTA. Get your cash offer now. Kita coba aja ya, sesuai sama ininya, sama yang kata-kata ChatGPT. Oke, ininya aku ganti putih, terus teksnya kita ganti Playfair display juga. Terus nih aku nggak tahu cara change ininya nih, teksnya, text color. Oh dia colornya kita ganti si color ini nih yang kita punya. Oke, gak terlalu flat ya. Coba ini dikecilin, tapi udah kecil sih, udah 16 soalnya. Jadi kayaknya udah nggak bisa dikecilin lagi. Kita ganti dikit deh, change your cash offer now jadi change get yours now. Dan kita kecilin dikit. Oke, segitu aja. Ini aku nggak bisa iniin. Kita bisa grouping dia supaya lebih oke ke sini. Terus bisa kayak gini, ya. Terus buat header ini agak salah nih. Nah, ini untuk headernya kita bisa tambahin manage menu, kita bisa tambahin add new item. Kita bisa masukin side page, submenu title, kita bisa masukin yang tadi yang ini, home, terus habis itu buy, sell. Oke, kita masukin buy, title, sell. Aku akan cepetin yang ini teman-teman. Submenu titles, sell, rent, commercial. Submenu title, investment, about us, contact us. Oke, kita panjangin. Oke. Ini kita bisa ubah semua jadi putih. Ini warnanya juga sama. Oke. Ini kita ganti dulu si menunya. Aku nggak tahu cara ganti menunya ini jadi ini gimana ya.
Atau kalau aku remove terus ganti aja new item, terus menu, terus home, terus naikin aja kepalanya atas. Oke, kayak gini teman-teman. Oke, sekilas gini dulu. Ini tinggal dikasih berikut-berikutnya. Aku akan langsung masuk ke kesimpulannya. Jadi bisa kita bikin jadi website, tapi ya masih menurut aku ini masih jauh dari sempurna. Dan akan lebih bagus sebenarnya kalau kita buat sendiri. Kalau aku desain pakai Figma, menurut aku it's way better daripada ini. Tapi ini memang mempercepat kerjaan banget, terutama dengan bikin copy, terus juga generate image. Tadi kalau kita butuh hanya untuk pendukung desain kita, ini bisa banget. Tapi menurut aku apakah cukup dengan AI tanpa kita bisa ngedesain, tanpa kita bisa ngoding, terus jadi website? Not really menurut aku, karena hasilnya aku nyobain, aku juga coba pakai tools baru yang Editor X. Ini aku juga baru pertama kali nyoba, tapi aku pernah pakai Wix dan Webflow sebelumnya, jadi aku pasti punya pengetahuannya. Cuman menurut aku tetap akan sulit kalau orang yang baru pertama kali nyoba atau bahkan nggak punya keterampilan desain ataupun keterampilan coding, terus dengan AI aja bikin websitenya sendiri, menurut aku akan tetap susah sih. Jadi kesimpulannya, AI nggak bisa gantiin web designer ataupun web developer. Itu aja dari aku. Tapi bisa banget membantu mempercepat pekerjaan kita, karena aku ngerasa kayak bikin ini tuh cepet banget, cuma dalam beberapa menit. Sedangkan kalau aku desain sendiri dari awal, kita mesti cari ide dulu, cari copy, cari gambar, ngecokin warna dan segala macemnya, itu akan butuh waktu berjam-jam, sedangkan ini jadi cuma dalam beberapa menit. So, buat teman-teman, yes, this is really helpful sih menurut aku. Jadi ya, itu aja di video kali ini. Semoga teman-teman dapat pelajarannya untuk hari ini dan dapat hal yang berguna dari video aku. Semoga membantu. Kalau teman-teman suka sama videonya, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan juga kalau misalnya ada ide lainnya soal bikin video, boleh banget komen di bawah supaya aku bisa bikin di next video. So, makasih buat yang nonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.